Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Afdol dari lokal MPI 5D. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan membahas materi yang kelima, yaitu bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi. Wow, ini judul yang sangat menarik teman-teman untuk kita kaji, untuk kita bahas, untuk kita diskusikan. Karena kenapa? Karena pada kenyataannya suatu saat nanti jikalau kita berkomunikasi ataupun jikalau kita berorganisasi ataupun kita masuk terjun ke dunia perusahaan, tentunya bagaimana cara kita seorang leadership kepemimpinan untuk membangun komunikasi itu secara efektif kepada bawahan kita, kepada pegawai kita. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif di suatu organisasi? Yaitu teman-teman, yang pertama adalah lakukan komunikasi itu secara langsung kepada bawahan. Artinya apa? Ya, artinya ketika kita ingin mengkomunikasikan suatu informasi ataupun hal lainnya, hendaknya kita lakukan komunikasi itu secara langsung, bukan melalui pihak kedua, pihak ketiga, ataupun pihak keempat. Itu tidak disarankan sekali teman-teman. Hendaknya dilakukan oleh diri kita sendiri, dan kita berkomunikasi atau compromising kepada pegawai bawahan kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah siap menjadi pendengar. Artinya apa? Bukan hanya pemimpin saja yang menjadi pendengar atas kritikan dari bawahannya, tetapi bawahannya juga harus siap menjadi pendengar yang baik ketika pemimpinnya itu mengasih arahan yang baik untuk dirinya gitu. Jadi sama-sama ada impact, sama-sama ada timpal balik antara si pemimpin dan si pegawai, yaitu bersama-sama siap menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya bawahan saja, tetapi pemimpin juga harus menjadi pendengar yang baik ketika ada masukan, ketika ada kritikan dari bawahan kita, teman-teman. Terus yang ketiga adalah memberikan umpan balik. Nah, itu yang seperti saya katakan barusan teman-teman, yaitu pemimpin dan bawahan juga harus memberikan impact yang sama, harus memberikan dampak yang sama, harus memberikan umpan balik yang sama. Seperti ketika pemimpin menginstruksikan kepada bawahannya, ia bukan hanya pemimpin saja yang berbicara, yang melakukan, tapi bawahannya juga harus siap menjadi pendengar yang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika bawahan mengkritik, ketika bawahan mengasih saran kepada pemimpin terhadap kinerja apa yang dia buat, maka tentunya di sini pemimpin juga harus mendengarkan, harus menjadi pendengar yang baik ketika bawahan menyampaikan hal tersebut. Artinya apa? Disinilah adanya umpan balik terhadap kedua belah pihak. Dan yang ketiga, maaf teman-teman, yang keempat, maksud saya yang keempat adalah menghargai pendapat yang berbeda. Jadi jikalau uh, ketika kita mengadakan rapat ataupun meeting, ketika ada pendapat yang berbeda di antara rekan-rekan kita, tentunya kita harus saling menghargai teman-teman. Tidak langsung kita judge, tidak langsung kita labeling, oh kamu salah, oh seharusnya tidak seperti ini, kamu salah. Enggak teman-teman, kita harus menghargai terlebih dahulu, karena disitulah cara kita membangun komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi. Kita bisa menghargai terhadap apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita. Dan yang kelima adalah bersikap friendly. Nah, artinya apa? Ya, kita ketika berkomunikasi, berdiskusi, ya lakukanlah se-enjoy mungkin, jangan terlalu tegang. Kita anggap kita sedang berbicara sama kawan kita, friendly, kita rangkul dia gitu. Jangan sampai kita kayak tegang ataupun hal lainnya dalam suatu komunikasi. Karena ketika kita sudah tegang, ketika kita sudah canggung untuk berbicara sama pimpinan, otomatis uh, keefektifan dalam komunikasi itu hilang teman-teman. Dan yang kelima adalah
buatlah komunikasi yang terbuka. Artinya, kalau kita menginginkan suatu komunikasi itu berjalan secara efektif, tentunya kita harus buat komunikasi itu secara terbuka, bukan tertutup. Jikalau